Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa ashabi, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin besar berkebangsaan Prancis, pernah berkata, "A leader is a giver of hope." Seorang pemimpin merupakan harapan bagi sebuah bangsa untuk mencapai mimpi serta tujuannya. Ungkapan tersebut, hadirin, memberi isyarat kepada kita semua bahwa eksistensi serta peranan seorang pemimpin sangatlah krusial. Sebab pemimpin memiliki peran dalam mengambil keputusan, memandu dalam mencapai tujuan, menyelesaikan berbagai macam persoalan, sehingga dapat kita asumsikan bahwa pemimpin penentu keberhasilan sebuah tatanan. Jika hal tersebut kita samakan dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, maka kesejahteraan bangsa Indonesia berada pada tangan pemimpinnya. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka
Al-Quran dan As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 344 sampai dengan 345 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan yang bisa memimpin seluruh umat manusia. Ungkapan tersebut hadirin, jelas yang dimaksud dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga patut kita jadikan sebagai uswah dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam hal kepemimpinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dewasa ini masyarakat Indonesia telah mengalami keresahan yang sangat amat. Bangsa yang semakin usianya ini harus bergelut dengan berbagai problema yang belum terselesaikan, mulai dari hutang luar negeri yang tak kunjung lunas, Pelaku korupsi yang tak kenal puas, Sistem hukum yang senantiasa menindas, hingga kerusakan lingkungan hidup yang membuas. Baru-baru ini KPK telah melaporkan sebuah berita adanya penangkapan sebuah pemimpin perusahaan negara yang diyakini mampu memimpin, memberi uswah yang baik kepada rakyatnya, namun ternyata tertangkap KPK atas kasus korupsi dana PKH. Tidak tanggung-tanggung hadirin, angka kerugian yang dialami oleh negara pun tinggi, mencapai kurang lebih 127,5 miliar merugi. Negara tercinta kita hadirin tidak sedikit dengan orang-orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, lulusan dalam hingga luar negeri, bahkan sampai bergelar profesor. Namun sayang hadirin, masih banyak di antara mereka yang haus akan nikmat dunia fana. Mereka berteriak melawan korupsi, ternyata tertangkap KPK atas kasus korupsi. mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah langkah kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 9 halaman 430 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bertakwa dan beribadah kepadanya, serta berbicara dengan tutur kata yang benar. Lafaz qaulan sadidan memiliki arti perkataan yang benar, yakni perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang, dengan menjanjikan diampuni dosa-dosa terdahulu. Ungkapan tersebut, hadirin, memberi isyarat kepada kita semua bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, tabligh, amanah, serta fatona. Hadirin generasi Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, sebagai solusi atas persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini, Rasulullah mencontohkan 3 hal bagi seorang pemimpin. Di antaranya, Pertama, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kedua, muahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. dan ketiga, mujahadah, berjanji kepada Allah untuk melaksanakan tugas dengan penuh amanah. Jika ketiga hal tersebut, hadirin, dapat diteladani oleh pemimpin kita, maka yakin dan percayalah, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, Bangsa yang sejahtera dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seiring dengan hal tersebut, mari kita dengarkan syair lagu berikut ini. Wahai pemimpin penerus bangsa, Indonesia ada di tangan kita. Mari kita bangun bangsa ini dengan ilmu iman yang terpuji. Pemimpin, 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 mari kita bangun bangsa ini. Pemimpin, 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 wujudkan negeri yang madani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, sesosok pemimpin sangatlah berpengaruh bagi kehidupan berbangsa juga bernegara. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur panutan dalam segala aspek kehidupan. Dan ketiga, untuk mewujudkan bangsa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dibutuhkan seorang pemimpin ideal yang bisa menjadi uswa yang baik serta memiliki akhlakul karimah. Akhirnya, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.